Ya, halo semuanya. Di video kali ini gua akan melanjutkan bahasan sebelumnya, yaitu terkait dengan menghitung jarak dan skala peta, di mana kita masuk ke contoh soal yang kelima, yaitu dari soal SIMAK UI 2009. Pada peta tanpa skala diketahui jarak A ke B adalah 5 cm. Pada peta dengan skala 1:1.000.000 jaraknya menjadi 20 cm. Maka skala A ke B adalah titik-titik-titik gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu gitu bahwa ada dua peta gitu dalam soal ini. Jadi ada peta 1 dan peta 2, di mana kita menghitung perbandingan skala dari dua peta ini gitu. Di mana ya 5 cm di sini adalah jarak peta yang pertama. Terus juga ada peta tanpa skala. Berarti ini skala peta yang pertama gitu. Dimana ini yang ditanyain di dalam soal, teman-teman ya. Peta tanpa skala. Berarti yang ditanyain adalah skala peta yang satu. Terus juga ada peta dengan skala 1:100.000, dimana ini adalah skala peta yang kedua. Dan jaraknya menjadi 20 cm. Berarti 20 cm ini adalah jarak peta yang kedua. Nah, gitu teman-teman. Jadi yang ditanyain adalah skala peta yang pertama. Nah, dari sini ya mungkin kita agak mundur sedikit. Kita review ulang terkait dengan perbandingan jarak dan skala peta yang mungkin sempat gua singgung di video aritmetika gitu. Dimana di situ gua sedikit nyinggung bahwa perbandingan jarak dan skala peta ini termasuk ke dalam perbandingan yang berbalik nilai atau perbandingan yang tidak senilai gitu, dimana ketika ada peningkatan nilai suatu variabel, maka variabel yang lainnya itu nilainya akan menurun. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika ada penurunan variabel X atau salah satu variabel, maka variabel yang lainnya akan meningkat. Itu mungkin kalian bisa tonton dulu video tersebut. Aritmetika Alternativa. Nah, di sini ya kita masuk ke persamaannya gitu. Persamaan perbandingan yang berbalik nilai, di mana JP1 per JP2 itu sama dengan, ya ini kita balik di sininya teman-teman, skala peta 2 per skala peta 1 gitu. Jadi variabel Y-nya gitu atau variabel keduanya yaitu skala itu posisinya berbalik nilai gitu. Makanya di persamaannya juga berbalik nilai. Skalanya yang di atas yang kedua, dan yang di bawah yang jadi penyebut adalah skala yang pertama, skala 1 gitu. Nah gitu, ini yang berbanding nilai teman-teman. Nah dari sini kita bisa dapat persamaan. Kita turunin persamaannya menjadi jarak peta 1 dikali skala peta 1 sama dengan jarak peta 2 dikali skala peta 2. Nah ini adalah persamaan dari perbandingan dua peta teman-teman. Nah dari sini kita bisa substitusi atau masukkan angkanya. Jarak peta 1 adalah 5, kemudian kita kali skala 1 sama dengan 20 dikali 100.000 gitu. Jadi 20-nya itu jarak peta 2 dan 100.000 adalah skala peta 2. Nah, di sini kita langsung masukin angkanya aja 100.000 teman-teman. Ini agak berbeda dengan ya penghitungan yang pertama gitu, di mana kita tulisnya itu 1 per kan. Jadi kita langsung aja tulis 100.000 gitu. Nah, selanjutnya itu kita sederhanakan, di mana ya menjadi skala 1 sama dengan skala peta 1 sama dengan 20 dikali 100.000 dibagi 5. Dimana ini kita dapat setelah kita menyederhanakan kedua ruas dengan dibagi 5. Jadi 5-nya habis, dan di ruas kanan itu jadi dibagi 5. Nah skala peta 1 itu sama dengan ya 20 kali 100.000, yaitu 2 juta dibagi dengan 5 per 5 gitu. Maka kita dapatlah sama dengan 400.000. 2 juta dibagi 5, 400.000. Maka ya skala petanya adalah 1:400.000. Jadi opsinya C yang benar gitu. Nah selanjutnya kita masuk ke contoh yang keenam nih. Ini contoh yang lumayan sulit gitu, karena perlu analisis interpretasi gambarnya juga, dan kita harus ngitung juga gitu. Dimana ini contoh soal SIMAK UI 2012. Ini gue masukin langsung gambar aslinya biar ada vibes SIMAK UI banget gitu.
Emang kan kalau soal simak UI itu hitam putih ya biasanya gambarnya gitu. Nah, perhatikan gambar di soal gitu. Jika dihitung dengan selisih derajat lintang, maka skala peta tersebut adalah, nah, ya kita mesti ingat lagi gitu. Dimana ketika kita mau mencari skala peta, maka data yang dibutuhi dua kan. Data yang kita butuhkan tuh dua, yaitu jarak peta dan juga jarak sebenarnya. Nah, pertanyaannya, di mana kita mendapatkan jarak peta dan jarak sebenarnya dalam gambar tersebut gitu. Ya, di gambar kita bisa lihat gitu bahwa di situ ada jarak peta 9 cm gitu. Di mana jarak 9 cm ini itu menggambarkan jarak 0 derajat ke 30 derajat lintang, teman-teman. Ini perhatiin nih. Jadi 9 cm itu mewakili jarak dari 0 derajat lintang ke 30 derajat lintang. Gitu. Ya, lanjut ya. Jadi jarak petanya berarti 9 cm dan jarak sebenarnya itu adalah 30 derajat lintang. Nah, jarak 30 derajat lintang ini itu kita konversi ke jarak satuan kilometer. Terus nanti kita konversi lagi ke jarak satuan sentimeter. Nah, di mana 1 derajat lintang itu sama dengan jarak sebenarnya itu 111 km. Nah, ini didapat dari mana teman-teman? 1 derajat lintang sama dengan 111 km. Nah, ini materi yang agak dasar banget ya gitu. Di mana 1 derajat ini kita dapatkan dari ya keliling bumi gitu. Di mana keliling bumi yang sebenarnya gitu adalah sekitar 40.075 km gitu. Jadi keliling bumi yang bentuknya itu bulat ini kurang lebih kalau dibulatkan itu sekitar 40.075 km gitu. Nah, sedangkan nilai atau sudut keliling bumi itu sebesar 360 derajat ya, karena bentuknya bola ya, 360 derajat gitu. Makanya ya bujur barat dan bujur timur itu kalau kita jumlahin 360 derajat teman-teman. Dimana bujur barat itu 180, bujur timur juga 180 gitu. Maka dari situ kita bisa bandingin gitu. Ketika keliling bumi 40.075 km kita bagi dengan total sudut keliling bumi itu 360, maka kita bisa dapat bahwa 1 derajat lintang itu senilai dengan 111 km setelah dibulatkan. Gitu teman-teman. Asal usul kenapa 1 derajat bisa 111 km. Nah, ini kita dapat nih teman-teman, jarak 1 derajat, dimana kita konversi gitu 30 derajat kali 111 km. Maka jarak sebenarnya dari lintang 0 derajat ke 30 berarti 3.330 km, dimana ketika kita konversi ke dalam bentuk cm dikali 100.000 itu menjadi 333 juta cm. Ya, di sini kita udah dapat dua data yang kita butuhin, jarak peta dan juga jarak sebenarnya, dan udah kita konversi ke cm. Tinggal kita masukin ke persamaannya, di mana skala sama dengan jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Berarti jarak petanya 9 kita bagi dengan 333 juta gitu. Nah, di mana kedua ruasnya itu kita sederhanakan. Bukan kedua ruas sih, pembilang dan penyebutnya kita sederhanakan, sama-sama dibagi 9 gitu. Maka nanti kita dapat 1 banding 37 juta gitu. Maka jawaban yang benar adalah yang A.